Kawan, saya mau perkenalkan sebuah produk. Produk ini sebenarnya produksi dari Ruideng, China ya. Saya cukup lama berlangganan dengan mereka, sudah hampir 5 tahun lebih. Dan saya percaya dengan produk-produk mereka yang menurut saya untuk kelas ukuran produksi Cina itu produk ini berkualitas ya. Nah, produk ini adalah programmable power supply tipe DBS 8005. Saya ulangi ya, tipe DBS 8005. Nah, DBS 8005 itu artinya bahwa power supply ini mampu disetting tegangannya dari 0 sampai 80 volt DC. Ya, kawan-kawan lihat ini nih casingnya ya, seperti ini ya tampilannya. Ya, ini tampilannya persis di dalam casingnya seperti ini. Ini aslinya seperti ini. Ya. Nah, kita lihat spesifikasi di dalam produk ini. Kalau melihat dari spesifikasi ini, yang ini ya kawan ya, ini tegangan inputnya itu ringnya antara 10 sampai 90 volt DC. Output tegangannya 0 sampai 80 volt DC. Output arusnya dari 0 sampai 5,1 ampere. Output powernya sekitar 408 watt ya. Ini ada beberapa DBS yang lain. Nah, yang kali ini saya perkenalkan adalah DBS 8005. Nah, kenapa saya perkenalkan produk ini? Karena jarang sekali power supply programmable yang spek outputnya seperti ini, ya, tidak banyak. Dan saya kebetulan memang memerlukan untuk satu unit saya siapkan jika sewaktu-waktu membutuhkan sebuah sumber tegangan atau sumber daya dengan tegangan di atas 48 volt ya. Nah, ini kebetulan saya membeli kit set ya, kitnya itu lengkap dengan casing. Jadi casing ini juga dari mereka ya, dari Ruideng Cina. Nah, kawan-kawan lihat ya, ini semua dari mereka kecuali kabel-kabel biru ini. Jadi kabel biru terus toroid ini adalah tambahan kawan. Sedangkan main unitnya, casing, kemudian fan, terus modul fan controller dan tegangan input modul yang ini, saklar, kemudian bonding post input dan bonding post output, ini sudah dari bawaan dari mereka. Jadi kita beli satu kit itu sudah lengkap. Nah, kabel ini memang dari saya rubah karena sebenarnya bawaannya sudah ada kabel, cuman menurut saya kabelnya terlalu besar kalau untuk ukuran yang harus 5 ampere, sehingga sulit ketika masangkan di konektornya. Konektor ini yang saya maksud sulit itu kawan. Jadi masangkan untuk konektor ini, jadi kabelnya itu ukuran 2,5 mili kira-kira kawan ya. AWG berapa lupa saya, AWG 12 atau AWG 11 gitu ya. Nah, itu ketika dikonek di sini tuh masuk, tapi mur bautnya tuh tidak bisa dikencengi, sehingga ya percuma kan gitu loh. Dan saya pikir-pikir juga dia 5 ampere ngapain butuh sampai kabel segitu gedenya gitu. Nah, ini saya ganti kabel yang ini supaya bisa masuk. Nah, saya tambahkan sebuah toroid ini. Toroid ini seakan-akan saya rubah menjadi sebuah ferrit bit ya. Jadi saya masukkan sebagai filter kawan. Karena seringkali kan kita menggunakan input itu sekarang bukan power supply linear lagi, tapi sudah menggunakan switching power supply di mana ripple-nya juga sudah tinggi, dan kedua bisa saja itu terkontaminasi oleh radio frekuensi atau apapun interference dari luar yang menyertai dari kabel inputan DC ya. Makanya saya tambahkan itu. Yang lainnya adalah standar dari mereka. Dan ini ada satu
modul kawan, berupa Bluetooth modul ya, sehingga power supply ini kita bisa monitoring dan kita bisa remote setting dari gadget maupun dari komputer. Jadi kalau dengan komputer atau laptop atau desktop itu bisa menggunakan modul Bluetooth ini dan juga modul USB. Jadi pada waktu kita beli unit ini itu memang ada spek yang complete set, dalam arti sudah dilengkapi dengan dua modul tadi, modul USB 1 biji dan modul Bluetooth-nya 1 biji. Jadi kita tinggal pakai mana yang mau kita gunakan. Nah, di casing ini juga itu sudah disediakan lubangnya kawan. Ini lubang untuk USB, micro USB-nya. Nah, ini bawahnya kan bisa dia lubang 2 ini untuk ngonek, memberikan naruh modulnya seperti ini. Nah, ini kan saya pindah ke sini karena perkiraan saya kalau saya taruh di bawah saklar ini saya akan sulit jika ingin menggantikan atau merubahnya. Makanya ini saya taruh di sini karena memang di daerah ini tidak saya gunakan. Jadi saya akan menggunakan external power supply untuk sebagai inputan dari modul ini ya. Oke, sekarang kita akan coba oh ya, saya lupa, kita bicara dimensi kawan ya. Bicara dimensinya dari casing ini. Nah, kan bisa lihat ya, ini lebarnya kurang lebih sekitar 22 cm atau 220 mili ya. Nah, panjangnya kurang lebih kalau kita lihat ini sekitar 14 cm kawan ya, sekitar 14 cm. Kalau kita dari sini kita tarik itu ke sini, ini 14 cm ya, sekitar 14 cm lebarnya. Jadi lebarnya 11 atau 12 cm, panjangnya 14 cm, tingginya kita ukur, tingginya kurang lebih sekitar 5 cm ya. Kita lihat tingginya ini, kalau saya mulai dari 10 ini ke 15 berarti kan sekitar 5 cm. Jadi overall ukuran dari casing ini adalah panjangnya 14 cm, lebarnya 12 cm, tingginya 5 cm. Sedangkan modulnya kalau kita lihat dari sini lebarnya kurang lebih sekitar 8 cm ya. Ini modulnya kalau kita hitung dari sini nolnya, ini 8 cm, tingginya ya kurang lebih mendekati 5 cm atau 4 cm ya. Tebalnya kalau nggak salah juga sama, sekitar 4 atau 5 cm gitu ya kawan ya. Nah, produk ini untuk yang tipe lain sudah berkali-kali saya uji. Kan kamu bisa lihat ini DBS 5015. Ini sudah hampir 6 tahun saya pakai kawan ya. Saya pakai untuk keperluan sehari-hari. Dia speknya memang 50 volt 15 ampere ya, atau sekitar 750 watt ya. Modelnya sama di bagian depan sama, tidak berbeda dengan tipe-tipe yang lain, cuman spesifikasi detailnya yang berbeda. Dan ini saya tambahkan sebuah metering karena saya sering harus mengukur berapa kapasitas total capaian ketika power supply ini saya fungsikan sebagai baterai charger ya. Baik, kita akan persiapkan untuk tes uji coba ya.